Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Mulus, NPM 100102161112, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul tentang analisis prioritas komunikasi pemasaran Islam terhadap peningkatan volume penjualan di Zainuddin Hemersus menggunakan metode analytical hierarchy proses. Yang melatar belakangnya saya untuk membahas penelitian ini yaitu pesatnya perkembangan dunia bisnis di Indonesia saat ini menuntut suatu perusahaan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada agar suatu perusahaan dapat berkembang dan bersaing. Objek penelitian yang saya ambil yaitu di industri sepatu Cibaduyut yang bernama Zainuddin Hemersus. Zainuddin Hemersus ini adalah suatu perusahaan di mana pemiliknya seorang muslim dan dia menerapkan nilai-nilai Islam dalam satu perusahaannya. Berikut adalah data pendapatan dari Zainuddin Hemersus dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada garis yang berwarna oranye menunjukkan data pendapatan yang diharapkan oleh Zainuddin Hemersus. Namun pada kenyataannya data pendapatan terletak pada garis yang berwarna biru. Sehingga terlihat permasalahannya yang terletak di data penjualan di Zainuddin Hemersus dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Penurunan pendapatan tersebut diakibatkan oleh kegiatan pemasarannya, terutama dalam komunikasi pemasarannya yang kurang efektif, di mana Zainuddin Hemersus ini hanya menggunakan personal selling dalam komunikasi pemasarannya. Kekurangan personal selling yang Zainuddin lakukan, yang pertama, personal selling memakan waktu yang lama untuk meyakinkan konsumen. Kedua, personal selling bersifat tatap muka, tidak dilakukan secara massal. Dan yang ketiga, apabila presentasi kurang menarik, maka transaksi tidak akan terjadi. Maka dari itu, saya mengambil tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui indikator bauran komunikasi pemasaran yang mempengaruhi volume penjualan pada Zainuddin Hemersus, dan yang kedua, untuk mengetahui analisis prioritas bauran pemasaran dalam mempengaruhi volume penjualan pada Zainuddin Hemersus. Yang ketiga, untuk mengetahui analisis prioritas komunikasi pemasaran Islam terhadap volume penjualan dengan menggunakan metode HP. Kajian teori yang saya ambil, yang pertama, komunikasi pemasaran, yaitu proses penyampaian dilakukan melalui saluran komunikasi dan terjadi perubahan atau respon terhadap pesan yang disampaikan. Selain itu, komunikasi dalam Islam merupakan penekanan pada nilai sosial, religius, dan budaya dengan penelitian partisipatoris. Dan yang kedua, volume penjualan. Volume penjualan merupakan jumlah total yang dihasilkan dan kegiatan penjualan barang. Yang ketiga, metode AHP adalah suatu teori umum tentang pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio baik dari perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontinu. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, kuesioner, dan studi pustaka. Teknik pengolahan data menggunakan metode analisis AHP yang diolah dengan bantuan software Expert Choice. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis bauran komunikasi pemasaran Islam pada Zainuddin Hemersus terdiri dari bauran komunikasi pemasaran Islam, ini disebut goals-nya. Lalu yang kedua, advertising, transformation, event experience, PR and publicity, mobile marketing, direct marketing and database, personal selling, dan online social marketing adalah kriteria dari goals bauran komunikasi pemasaran. Selanjutnya, dari kriteria tersebut ada media cetak, media elektronik, sosial media, cashback, giveaway, dan diskon. Lalu ada dari event experience, bazar online, festival, dan sosial community. Di PR publicity, info produk, customer service, layanan aduan. Di mobile marketing, SMS blast, email blast, dan promo sosial media. Di direct marketing, database, katalog, membuka store dan workshop. Di personal selling, communication on skill, good looking, meeting presentation. Lalu di online social marketing, Instagram, marketplace, dan website company. Dan yang paling unggul dari advertising adalah social media. Di sales promotion ketiganya lebih unggul. Di event experience ketiganya lebih unggul. Di PR publicity, info produk lebih unggul. Di mobile marketing, promo sosial media lebih unggul. Di direct marketing database ketiganya unggul. Personal selling ketiganya unggul. Dan di online social marketing ketiganya juga unggul untuk meningkatkan volume penjualan.
Lalu di pembahasan yang kedua, prioritas bauran komunikasi pemasaran, yang lebih urutan prioritas yang pertama yaitu terletak di online dan sosmed marketing sebesar 22,2%. Lalu yang prioritas paling akhir terletak di advertising sebesar 6,9%. Prioritas komunikasi pemasaran selanjutnya yaitu di aspek advertising sebesar 61,3% di sosial media, di sales promotion, di diskon, di aspek event experience, social community, aspek PR and publicity terletak di info produk, di aspek mobile marketing, di promo sosial media, aspek direct marketing, di katalog, aspek personal selling, di communication on skill, lalu di aspek online social media marketing terletak di marketplace. Kesimpulan yang saya ambil di sini yaitu dalam indikator yang menjadi prioritas utama adalah online dan sosmed marketing sebesar 22,2%. Karena saat ini online dan sosmed marketing sangat mudah dijangkau dan meminimalisir biaya pemasaran dan penggunaannya yang sangat umum, dipakai oleh semua elemen terutama masyarakat muslim. Sedangkan indikator dengan yang urutan terakhir adalah di advertising sebesar 6,9, karena advertising ini sulit untuk dijangkau dan memerlukan biaya yang besar untuk mengaksesnya. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.